بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Fakir Mas Azali. Mudah-mudahan kita selalu diberi anugerah tambahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan pembacaan kitab Akhlaqul Banat, dan pada pembahasan kali ini akan menjelaskan sekelumit tentang perangai atau akhlak dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Nubzatun min akhlaqihi wa nasaihi sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit dari akhlak dan nasihat-nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akhlaqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik perangainya. Kana afifan, qani'an. Rasulullah orangnya afif, sangat rendah hati. Qani'an, dan juga qanaah, menerima apa adanya. Yardha bima indah, selalu rela, ridho terhadap apa yang beliau miliki. Menerima apapun dan sebesar apapun yang beliau miliki. La yatlubu min ahadin syai'an, tidak pernah meminta kepada siapapun apapun itu. Beliau tidak pernah minta-minta kepada siapapun dan tidak pernah minta apapun. Wala yamuddu ainaihi ila ma inda ghairihi, dan beliau tidak pernah menginginkan yang dimiliki oleh orang lain. Tidak memanjangkan kedua mata beliau kepada milik orang lain. Itu maksudnya adalah tidak sama sekali tidak menginginkan yang dimiliki oleh orang lain. Kadang kalau teman kita punya HP baru, kita pengen HP baru, punya jilbab baru, pengen jilbab baru, pengen alat kosmetik baru, pengen alat kosmetik baru. Rasulullah tidak, sama sekali. Apapun yang dimiliki oleh orang lain, Rasulullah sama sekali tidak menginginkannya. Beliau hanya menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu al-qana'atu malun la yanfadu. Beliau bersabda, qanaah adalah harta yang tidak akan pernah habis. Menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala apapun itu, sebesar apapun, sekecil apapun, akan diterima. Itu namanya qanaah. Maka itu, kata Rasulullah, adalah harta yang tidak akan pernah habis. Wa kanzun la yafna, dan gudang atau kalau sekarang kayak bank ya, yang tidak akan pernah habis juga, simpanan yang tidak akan pernah habis. Wa fil ahadisil akhar, dan keterangan di hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, la tas'alin nasa syai'an. Kalau mau minta-minta, jangan pernah minta kepada orang. Kalau mau mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La tas'alin nasa syai'an. Jangan pernah minta kepada orang lain. Ya, apapun itu yang mau diminta. Kalau mau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haliman. Rasulullah orangnya juga halim, murah hati. La yaghdabu, tidak gampang marah.
tidak pernah marah, wala yasubbu ahadan, tidak pernah mencaci atau mencela orang lain. Wa yaqulu al-ghadabu yufsidul imana. Kata Nabi, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul iman. Marah itu dapat merusak iman. Karena ketika kita marah, akal kita akan hilang separuh. Makanya oleh Rasulullah, ketika kita marah, maka kita dianjurkan untuk berwudu. Karena air wudu dapat mendinginkan suasana dan amarah kita. Kama yufsidul khallu al-asala. Sebagaimana cuka dapat merusak madu. Ya. Kalau madu dikasih cuka maka akan rusak. Sama dengan iman. Kalau iman kita selalu dibumbui oleh rasa marah, maka lama-lama iman kita juga akan rusak. Sabiran alal bala wal adha. Rasulullah juga sangat sabar menerima ujian dari Allah, wal adha, dan gangguan dari orang lain. Ya'fu anil ladzi yusi'u ilaihi. Bahkan Rasulullah memaafkan semua orang-orang yang berbuat jahat, berbuat jelek kepadanya. Wa yad'u lahu bi khairin. Bahkan Rasulullah mendoakan orang yang berbuat jahat kepadanya, mendoakan yang baik-baik. Nah, kalau kita bagaimana? Ya harus meniru Rasulullah. Ketika ada yang berbuat jahat, berbuat curang kepada kita, maka maafkan dan doakan yang baik-baik. Karena ini termasuk daripada perangai Rasulullah Muhammad SAW. Wa yaqulu al-afu la yazidul abda illa izzan. Memaafkan itu tidak akan menambahkan kecuali kepada kemuliaan. Orang yang mau memaafkan, maka orang tersebut akan tambah mulia, tambah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sangat pemaaf. Makanya jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu yu'izzakumullah. Kata Nabi, fa'fu, maka maafkanlah, maka kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara perangai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatawaddu'u lis-saghiri wal kabir. Tawadhu, rendah hati, baik kepada yang lebih muda dan bahkan yang kepada yang lebih tua dari beliau, lebih dewasa dari beliau. Wa idza da'ahu ahadun yujibhu biqaulihi labbaik. Ketika Rasulullah diundang oleh siapapun, maka Rasulullah akan menerima undangan tersebut. Beliau akan mengatakan labbaik, mari, monggo, siap. Gitu kira-kira. Wa fil hadis, dan dalam keterangan hadis, at-tawadhu'u la yazidul abda illa rif'atan. Tawadhu, rendah hati, itu tidak akan menambah kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala illa rif'atan, kecuali kepada tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatawadhu yarhamukumullah, maka tawadhu'lah kalian, rendah hatilah kalian, katanya Rasulullah Muhammad SAW, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan dikasihani, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana shadiqan aminan. Di antara perangai Rasulullah yang berikutnya adalah Rasulullah shadiqan, orang yang jujur, aminan, dan dapat dipercaya. Wa yanha asyaddan nahyi anil kadhibi wal khiyanati wa ikhlafil wa'di. Dan Rasulullah sangat sangat melarang asyaddan nahyi, sangat melarang anil kadhibi. Pertama, dari dusta. Rasulullah sangat melarang dusta, wal khiyanah, wa ikhlafil wa'di, dan tidak menepati janji. Wa yaqulu ayatul munafiqi thalathun. Dan beliau juga bersabda,
tanda-tandanya orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara maka dia akan dusta. Tandanya orang munafik. Idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji maka dia akan mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Jika dia dipercaya maka dia akan berkhianat. Ini termasuk tanda-tandanya orang munafik sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azimash syafaqati warahmah. Rasulullah juga sangat besar kasih sayangnya, sangat besar juga cintanya kepada siapapun. La yu'dhi insanan wala hayawanan. Rasulullah tidak pernah menyakiti seorang pun dan Rasul tidak pernah menyakiti hewan apapun. Karena besarnya cintanya syafaqah. Syafaqah itu rasa kasihan di dalam hati beliau itu. Sehingga beliau tidak pernah menyakiti siapapun dan tidak pernah menyakiti hewan apapun. Wa yarhamul fuqara'a wal masakinah. Rasulullah sangat menyayangi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa yatasaddaqu alaihim katsiran. Banyak yang disedekahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang fakir. Wa yujibuhum idza da'awhu. Rasulullah pasti memenuhi undangan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Ketika mengundang Rasulullah, pasti Rasulullah datang. Fayaqul mahum. Nah ini. Rasulullah juga makan bersama orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dulu, ketika masih zaman jahiliyah, itu merupakan aib. Merupakan suatu, istilahnya bisa merendahkan martabat. Ketika kita makan bersama orang fakir, kita makan bersama budak, hamba saya dulu. Ketika kita makan sama orang-orang yang rendah dalam kutip tanda kasta sosialnya, maka itu merupakan aib. Tapi sejak Rasulullah Muhammad SAW, beliau mau makan bersama orang-orang yang fakir, mau makan bersama orang-orang yang miskin. Ini hebatnya Rasulullah. Wa ya'udul maridha minhum. Rasulullah itu juga sering menjenguk orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang sakit. Wala yaruddu man talaba minhu syai'ah. Rasulullah tidak pernah menolak ketika diminta apapun oleh orang fakir atau orang miskin. Wa idza lam takun indahu syai'un wa'adahu ayyutiyahu fi waqtin akhar. Namun jika Rasulullah Muhammad SAW ketika diminta oleh orang fakir atau orang miskin, tapi Rasulullah tidak punya, maka Rasulullah akan berjanji, akan memberikan di suatu waktu ketika Rasulullah sudah punya. Nah, ketika Rasulullah diminta, misalkan ada orang fakir, orang miskin minta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah pada waktu itu tidak punya yang diminta oleh mereka, maka Rasulullah akan berjanji akan memberikannya suatu saat ketika Rasulullah punya. Itu hebatnya Rasulullah. Hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang, orang yang mau mengasihi, maka dia akan dikasihi dengan zat yang maha rahman, zat yang maha pengasih dan lagi penyayang. Wa yarhamul khadimah. Di antara perangai Rasulullah yang lain adalah yarhamul khadimah. Beliau sangat sayang kepada khadam-khadamnya, yang melayani beliau, yang membantu beliau. Walayan haruhu qattu. Dan Rasulullah tidak pernah menghardik khadamnya atau pembantunya. Kalau katakanlah pada saat ini adalah pembantu. Rasulullah tidak pernah menghardik pembantunya sama sekali. Wa ya'muruna bil afwi 'anil khadim. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada kita semua untuk memaafkan pembantu kita idza ghalidha, ketika pembantu kita ada salah. Misalkan pembantu kita ya bisa jadi karena kelalaiannya atau karena memang dia sudah capek, maka perintah Rasulullah Muhammad SAW kepada kita untuk memaafkan pembantu kita. Wa yushfiqu
ala sibyan. Rasulullah juga sangat menyayangi anak-anak. Ya. Fa idza dakhala fi sholati wa sami'a sabiyyan yabki khaffafa sholatahu. Ketika Rasulullah sedang sholat, lantas terdengar suara anak-anak yang menangis, anak kecil yang menangis, khaffafa sholatahu, maka Rasulullah meringankan sholatnya. Artinya sholatnya agak dipercepat. Ketika ada anak kecil nangis, maka Rasulullah mempercepat sholatnya agar orang tuanya bisa segera mengatasi anaknya yang sedang nangis. Nah, itu karena rahimnya, karena syafaqahnya Rasulullah, karena cintanya Rasulullah kepada anak-anak kecil. Wa dzata yaumin. Nah, ini ada satu peristiwa. Pada suatu hari atas Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu wa huwa shaghirun. Pada waktu itu Sayyidina Hasan yang saat itu masih kecil mendatangi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nah, pada waktu datang kepada Nabi itu sedang sholat. Faraqiba dhahrah. Lantas Sayyidina Hasan bahasa ininya menunggangi Rasulullah. Cucu beliau itu naik ke pundaknya Rasulullah. Seolah-olah main ya kayak kuda-kudaan lah. Wa huwa sajidun. Nah, pada waktu itu Rasulullah memang keadaannya sujud. Ya, persislah ketika sujud dinaiki pundaknya oleh Sayyidina Hasan. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa'abta'a fi sujudi. Maka sujudnya Rasulullah karena pada waktu Sayyidina Hasan sedang naik atau berada di pundaknya, maka Rasulullah memperlambat sujudnya. Artinya sujudnya diperlama. Sujud terus. Syafaqatan alaihi. Karena Rasulullah sayang kepada Sayyidina Hasan. Hatta nazala anhu. Sampai Sayyidina Hasan itu turun dari pundak Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah juga menyelesaikan sujudnya. Melanjutkan kepada rukun yang lain. Wa fil hadis. Dan pada keterangan hadis yang lain. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Kata Rasulullah, tidak termasuk dari golongan saya. Katanya, orang yang tidak mengasihi anak kecil dan tidak menghormati orang yang sudah dewasa atau yang lebih tua darinya. Itu pesan Nabi. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang tidak mau menyayangi adik-adiknya atau anak-anak kecil dan tidak mau menghormati orang yang lebih tua darinya. Itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan penuh manfaat dan berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.